Halo semuanya, Halo, jadi kita lagi di Deep Stage nih dengan aku Baim. dan dengan aku Alja. Mau ngomong, Ngomong ngomong aja. aja. Ja, kamu dulu dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau aku dulu dari SMP IT Nurul Ilmi 1 Jambi, di Jambi sini aja, nggak di mana-mana gitu. Terus gimana bisa tahu sekolah ini, Ja? Aku tahu dulu sekolah ini kan dari orang tua. Dulu orang tua kasih tahu cara rekomendasi sekolah yang bagus dan ternyata ketemunya ya sekolah ini gitu. Jadi aku masuk ke sini gitu. Terus persiapan kamu apa aja? Persiapan sebenarnya sama kayak yang lain sih, pasti ada bimbel, ada juga persiapan materi, persiapan tryout itu juga aku ikutin dan aku alamin. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang nggak ikutin tryoutnya itu, cuman aku salah satu orang yang ikutin tryout. Jadi alhamdulillah it works out gitu, jadi berhasil ya, main alhamdulillah gitu. Wah, kalau kamu sendiri gimana sih untuk masuk ke sini itu kan pasti susah ya, untuk saingan banyak ribuan gitu. Jadi banyak orang nih, tapi kamu terpilih untuk menjadi salah satu jadi siswa di sini tuh gimana sih ceritanya tuh kalau tahu dari awal? Jadi kan aku itu dari SMP 7 ya, jadi Ya, kayak SMP juga. emang uh, basic agamanya agak kurang kan. Nah, terus aku masuk ke sini itu ikut bimbel juga. Oh, gitu. Bimbel selama seminggu, terus tesnya ternyata ada bahasa Arab juga kan. Oh, udah bisa. Dan aku itu agak kurang di situ. Nah, terus tahu-taunya lulus deh. Mungkin hoki aja kali. Tapi Nggak ada yang hoki, semua tuh ada ya, kodor dan kodornya gitu ya. Cuman memang kitanya harus berusaha juga gitu kayaknya dari awal gitu. Nah, kebetulan nih yang training dari kamu ini kan kemarin kamu ikut Freknas ya, yang Kalias, bener kan? Nah itu kamu gimana sih untuk persiapan selanjutnya itu? Untuk persiapan selanjutnya kamu menuju tahap selanjutnya itu gimana? Cara kamu bisa sampai ke tahap ini gitu? oh jadi ya aku awalnya ya ikut-ikut aja seleksinya. Itu dari seleksi tes kan. Nah, terus awalnya itu seleksi berkas, terus ada wawancaranya juga. Setelah wawancara itu ada dinamika kelompok dan baru ke seleknas. Itu kayaknya emang kita harus persiapin diri kita untuk pede aja gitu. Yang penting kita tahu apa sih tujuan dari program ini dan mau ngapain kita nantinya. Itu aja sih. Berarti persiapannya emang sebanyak itu ya? Karena ini kan Ya, mau keluar ya, bukan ke Bangkok atau kemana gitu ya. Jadi emang banyak dan ribet nggak sih untuk ngurusnya? Apalagi kita di sekolah yang ya istilahnya itu berasrama gitu. Apa susah nggak sih untuk persiapannya atau beda gitu dengan lain itu? Pasti kamu ngasih insecure kayak, duh kon aku nih kayak dari SMP umum nih, SMA umum nih gitu bisa ikut nih, aku pengen ikut nih juga. Tapi ternyata you work out gitu, you can do it gitu kan, ya gitu. ya awalnya sih emang susah ya, karena kan ngurus izin ini, izin itu, dan juga harus ada medical check up-nya dan lain-lain. Izin keluar sekolah pun juga agak susah. Jadi kayak emang ribet sih ngurusin izinnya dan formulirnya kan banyak juga itu sekitar ada 14 formulir yang harus diisi. 14 formulir. Banyak juga ya formulir untuk alias ini ya. Untuk semoga ya teman-teman, semoga teman kita ini bisa berangkat ya teman-teman tahun depan. Amin. Amin. Kita doain sama-sama ya. Eh, kamu kemarin gimana? Kemarin ikut AFS STEM juga kan ya? Iya, alhamdulillah ikut AFS juga. STEM inovator itu gimana sih? Jadi kan awalnya itu kan juga taunya itu kan dari teman buat story tuh kulihat dan akhirnya itu aku daftar berani ini buat daftar gitu, intinya sama sih kayak di awal pede aja dulu daftar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu dalam bahasa Inggris ya karena bidang budaya itu kan seleksinya kan menggunakan bahasa Inggris biasanya ya sama seperti kalian tadi, jadi menggunakan bahasa Inggris tentu kita harus punya basic skillnya dulu bahasa Inggris gitu, kalau nggak ya memang nggak bisa gitu, susah gitu, kita harus punya basic skillnya karena jawaban itu personal kita gitu, misalnya what makes you unique gitu, itu kan pertanyaan yang tentang diri kita gitu ya, masa kita minta tolong orang lain untuk ngisiin tentang kita gitu kan nggak mungkin gitu, jadi memang harus sama seperti kalian kan bikin esai juga, jadi emang kita bikin sendiri dan kita harus punya basicnya, atau kalau pakai translate itu kan takut nanti ada tata bahasa yang salah karena kalau kita tahu ilmunya sendiri kan itu lebih mudah ya, jadi untuk persiapannya paling cuman aku mendadak sih waktu itu ikut persiapannya, jadi benar-benar nggak ada preparing, benar-benar nggak ada persiapan, mungkin kalau kamu persiapannya mantap banget ya, cuma kalau aku nggak ada waktu itu, jadi memang benar-benar spontan ngisi langsung kirim gitu, jadi dan alhamdulillah lolos waktu itu
gitu. Jadi waktu itu lolos. Dan kegiatannya apa aja tuh? Kalau aku kemarin kan itu ada 5 minggu, jadi 4 minggu online, 1 minggu offline. Jadi yang bagian 4 minggunya itu kita dikasih modul online gitu tentang culture, tentang budaya. Kita beli situ Zoom tiap hari itu nge-zoom minimal 90 menit, 1 jam 30 menit kan, dengan fasilitator yang keren-keren, fasilitatornya keren-keren juga. Ada dari aku kebetulan dapat itu namanya Bu Jasmine Melan dari Malaysia, tapi dia sekarang di Australia. Di Australia. Australia, dan satu itu Bu Miranti Rashid di Samarinda dapatnya gitu. Jadi emang beliau tuh emang orang-orang keren yang juga Bu Jasmine Mala ini FYI dia pernah menjadi AFS host atau tuan rumah AFS. Jadi dia menerima siswa AFS gitu ya dari Malaysia gitu. Jadi dia juga salah satu ya orang-orang AFS yang mengikuti program AFS juga gitu. Jadi emang udah nggak asing deh, udah di dunia AFS gitu juga. Karena aku juga kemarin tuh sempat ikut yang akselerator khusus untuk perempuan. Oh, iya. Nah, Jadi si Jasmine Melan ini udah tahu sama si kawan aku ini gitu. Karena kebetulan fasilitatornya sama gitu untuk seluruh AFS itu sama gitu. Tuh kegiatannya tuh 4 minggu di apalagi di asrama ya, sekolah asrama ini kan struggle ya untuk sekolah asrama gitu. terus saya gimana tuh? Selesainya itu tentu dengan modul karena aku skip gitu, karena nggak sempat kan untuk kita megang laptop tiap hari kan, perlu izin begini gitu. Tapi aku berharap aku bisa nyelesain itu, dan ya memang tercapai diselesain gitu. Ya nyelesain aja dulu tugas-tugas yang belum gitu, baru nyelesain yang nantinya gitu bisa selesaiin. Dan tiap minggu itu kan memang ada prioritas modul kan ya, kayak seminggu itu harus menyelesaikan berapa modul, 7 modul, 6 modul gitu, atau 5 modul gitu. Jadi akhirnya karena menyelesaikan modul, kayaknya aku cepet-cepet nih nyelesain modulnya gitu. Aku kencang-kencang nyelesain modulnya gitu kan. Karena modul itu menurut aku salah satu hal paling bermanfaat dalam hidup aku yang pernah aku dapat gitu di modul gitu. Salah satunya itu modulnya. Nah, itu kan tadi yang bagian online. Online ya. Yang offline-nya gimana nih? Yang offline-nya tuh kan untuk hari pertama itu kita opening, lalu kita dapat materi juga tentang SDG, Sustainable Development Goals, atau tujuan berkelanjutan gitu. Tujuan pengembangan berkelanjutan gitu ya, dari yang diciptakan oleh PBB dari tahun 2015 sampai tahun 2045 atau 2030 gitu. Pokoknya antara 15 tahun atau 30 tahun gitu untuk jangka waktu SDG ini gitu. Jadi ada 17, salah satu yang paling kuingat itu quality education gitu. Quality education kan membahas tentang tujuan PBB untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dunia gitu. Ada juga life on water, kehidupan di air, life below water, kehidupan di bawah air, ada juga life on land, kehidupan di darat, ada juga peace and justice, semacam itu, semacam hukum, konsumsi, yang seperti itu. Jadi emang untuk itu hari ke-1, hari kedua, ketiga juga sama, hari ke-4 atau hari ke-5 tuh sehingga aku hari ke-4, 3 dan 4 itu kita pergi outing keluar. Hari ketiga itu ke kantor PUPR dan ke I3L. Kalau untuk ke hari ke-4 itu kita pergi ke Taman Mini Indonesia Indah sama Taman Angke Kapuk yang menanam pohon mangrove. Kalau menurut kamu pengalaman momen yang paling menarik nih dari selama seminggu kemarin offline itu apa? Seminggu kalau menurut aku sih yang paling berkesan itu waktu hari ke-6, itu waktu hari ke-5, itu waktu hari presentasi project. Itu alhamdulillah project kami mendapatkan best project waktu itu. Best project alhamdulillah waktu itu. Jadi emang benar-benar ya itu project sebenarnya punya kawan aku, cuman kami tinggal menyempurnakan lagi projectnya gitu, mulai dari dana, mulai dari tujuan project, visi misi project, apa yang bakal lakuin, timeline itu memang harus jelaskan ya. Jadi kami cuma punya waktu pitching yang namanya gitu, menjelaskan kalau itu kan dalam bisnis ya pitching itu cuman itu 5 menit, cuman dikasih waktu 5 menit, mau dari opening, dari ngomong itu udah dikasih waktu 5 menit gitu. Jadi memang harus padat dan jelas gitu. Jadi alhamdulillah memang udah tercapai gitu, padat dan jelasnya udah dapat gitu. Itu project apa tuh kalau boleh tahu? Projectnya itu judulnya Kendari Piring. Jadi kayak kita target utama itu audiensnya itu untuk anak kelas 3 SD. Jadi di mana kelas 3 SD itu kita kasih pengajaran atau kita kasih pendekatan sosialisasi ya, benar, sosialisasi atau pendekatan interaktif di mana kita nanti bakal
memberikan pengetahuan atau ilmu tentang food waste, tentang limbah makanan gitu, bahayanya gimana gitu kan. Jadi dengan pendekatan interaktif kayak kita bermain chat nanti gitu kan, kita letakkan memang ada dananya tuh, memang kita mau pakai chat gitu. Ini juga aku rekomendasikan ke bidang wirausaha dan lingkungan hidup di sekolah aku. Cuman emang kayaknya mereka agak susah untuk menerapkan ini karena perlu banyak waktu dan tenaga juga. Walaupun dananya cuma nggak nyampe sekitar 200.000 tuh paling besar gitu, nggak nyampe 300.000 dananya itu proyek kami. juga projectnya. Iya, Semoga aja bisa jalankan dilakukan. oleh yang lain ya. Enggak sekolah kita, mungkin sekolah lain jalankan gitu. Iya. Amin. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita mau bahas soal cita-cita kamu nih. Kebetulan nih cita-cita kamu di sini setelah ini kan sekolah unggul nih. Kalau boleh tahu nih, sekolah unggul kita mau jadi apa itu kan udah tentuin dari sekarang ya. Nah, kamu mau jadi apa sih, Im, kalau untuk sekarang ini di cita-cita kamu? Untuk sekarang ya, aku sih ingin coba cari hal baru dulu. Jadi mungkin abis dari sekolah ini aku bakal cari beasiswa untuk keluar negeri ya. Pengennya sih uh, ke Australia atau enggak ke Singapura. Ya, Amin. dekat-dekat aja Yang dulu. dulu. Pengen ngambil jurusan IT sih. Jurusan IT. Jurusannya tuh emang udah tahu jurusan IT atau jurusan itu kan banyak ada teknik Iya. informatika sama sistem informasi kan ya. Tapi masih belum ke arah kemana. Jadi Oh, masih bingung aku. udah tahu subjeknya, Iya. bidangnya udah tahu, cuman untuk tujuan pastinya tuh belum tahu mau kemana gitu ya. Ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku jujur untuk sekarang cita-cita sekarang pengen tuh jadi developer game, desainer game gitu. Tapi emang aku tuh emang pengen fokusnya tuh ke bagian desainnya gitu, nggak fokus ke bagian IT-nya gitu. Jadi rencana sih untuk S1 itu memang pengen awal luar negeri kan, di mau jurusan Games Development and Interactive Multimedia Design di University of Southern California gitu. Cuman karena beberapa pertimbangan mengingat skill English aku juga nggak sebagus yang lain kan ya, karena tentu kalau kita kuliah di luar negeri kan tentu literaturnya tuh kan dalam bahasa Inggris kan ya, nggak dalam bahasa Indonesia. Jadi perlu penuh pertimbangan dan akhirnya aku memutuskan untuk S1 di dalam negeri aja dulu dengan jurusan desain komunikasi visual gitu. Walaupun aku nggak bisa gambar gitu. Di jurusannya kan emang haruskan kita untuk bisa gambar, cuman aku sekarang lagi belajar gambar dengan beberapa teman aku yang mungkin bisa gambar gitu kan ya. Untuk tempatnya tadi kamu nanya ya, di mungkin aku harap semoga bisa dapat di ITB. Di ITB ada jurusan di kafe, ITB ada di ISI, ada Institut Seni Indonesia, ada juga di ITS, ada juga di UPI, di Telkom University kalau swastanya gitu kan. Jadi emang ada gitu jurusan di kafe dan cukup banyak peminatnya gitu. Dan saingannya juga banyak berarti gitu. Saingannya juga banyak berarti. Kalau kamu jurusan IT itu kan berarti kan jurusan IT itu kan harus jelas ya mau kemana ya. Karena kan IT sendiri kalau aku setahu aku sih untuk belajar coding sendiri itu kan tujuan coding itu kan bahkan ada belasan pekerjaan kan yang bisa diambil. Itu pekerjaan kamu sebenarnya mau jadi apa sih? Kalau aku sendiri mungkin akan development app. Oh, development apps. Ya, mau bikin aplikasi sih. Tapi belum tahu lebih lanjut gitu. Kayak masih ada gambarannya aja. Oh, gambaran aja dulu mau bikin aplikasi ini tapi belum tahu mau bikin aplikasi tipe apa, mau bikin aplikasi yang gimana, tapi yang jelas untuk tujuan awal udah ada lah ya gitu. Tujuan awal udah ada gitu. Oke, untuk cita-cita itu dan juga hal apa nih yang kamu sekarang ini lagi lakukan untuk mencapai cita-cita kamu? Pasti ada dong yang kita lakukan gitu. Pertama ya karena aku tadi ingin kuliah di luar negeri ya, jadi aku improvement my English skill. Jadi aku ningkatin English aku gitu kan. Karena yang kayak kamu bilang tadi, di English kan di luar negeri kita nggak bisa pakai bahasa kita. Ya kita harus menguasai bahasa dulu. Yang pertama kita menguasai bahasa. Terus yang kedua karena aku tadi maunya ke IT ya dan mau development apps. Jadi otomatis aku udah mulai belajar coding gitu dulu. Masih basic coding aja dulu. Ya sekarang aku pakai Python ya. Python. Nah, terus ketiga aku juga nyari-nyari info beasiswa gitu. Ya, beasiswa apa aja yang bisa aku ambil nantinya dan juga persyaratannya gitu. Gimana sih mempersiapkan beasiswa itu?
dan mendapatkan beasiswa itu, jadi aku udah mulai nyiapin nih buat ke sana. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih, Ja? Nyiapin, mempersiapkan untuk cita-cita kamu nanti? Tentu kalau aku mempersiapkan cita-citaku tuh kan dengan belajar mulai SNBT, mulai Oh meningkatin iya. nilai rapor, itu kan mulai ikut les-les bimbel online kayak Ruang Guru, karena Ruang Guru itu menurut aku sendiri itu worth it untuk kita join ke Ruang Guru, karena ini aku bukan di endorse guys ya, cuman emang aku ngerasain manfaatnya gitu. Mungkin aku nggak tahu untuk yang review yang lain itu gimana, mungkin Zenius atau Kuiper kan ya, aku nggak tahu itu, atau mungkin Pahamifa. Aku sempat coba Pahamifa, cuman aku lebih prefer ke Ruang Guru untuk sekarang, karena Ruang Guru itu fiturnya lengkap, dan juga mereka tuh sering ngasih tryout gratis gitu untuk SNBT. Itu untuk SNBT itu gratis, untuk UTBK dan segala macam itu mereka bisa ngasih banyak banget benefit ke kita gitu. Jadi untuk mau tahu SNBT nih, kita bisa masuk ke SNBT gitu. Kalau aku kemarin sempat, mungkin kamu bisa masuk BIM deh, Beasiswa Indonesia Maju, karena dari kelas 11 kan udah bisa daftar kan. Tapi udah tutup. Udah tutup, tahun depan mungkin udah bisa buka lagi mungkin. Itu kan pendaftarannya kemarin buat BIM itu, memang kalau BIM itu memang banyak yang anak-anak prestasinya kan. Oh iya. Dia agak susah juga. Emang bener, emang kita harus ningkatin prestasi non akademik kan ya gitu. Bener. Kalau selain kamu belajar coding, itu apa lagi sih yang kamu siapin lagi selain itu? Oh, udah nggak ada sih. Soalnya kan juga pelajarannya nantinya itu juga paling penting. Nanti kamu semangat dong belajar informatika gitu. Udah jam 10 nih. Kita pulang dulu yuk. Jadi kita udah dulu ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kita tutup coding, kita tutup coding, salah lagi nih kan, kita tutup podcast kita nih dengan melafazkan hamdalah ya guys ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke semuanya. Bye bye. Bye. Mau ngomong aja.